Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang saya beri judul Keberagaman dan Kesatuan dalam Karunia Roh Kudus. Saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus telah mendengar bahwa salah satu permasalahan di jemaat kota Korintus adalah perpecahan yang menimbulkan kelompok-kelompok yang saling bersaing di antara mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selain karena mereka mengidolakan pemimpin gereja tertentu, mereka juga menyombongkan diri dengan karunia-karunia roh yang dimiliki, sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat di dalam kehidupan dan pelayanan jemaat. Hal ini sangat serius karena akan memecah belah kesatuan gereja yang telah dirintis oleh Paulus. Karena itu Paulus menulis surat pertama ini kepada jemaat Korintus untuk menegur, mengajar, dan mengingatkan mereka bahwa Allah Roh Kudus telah berkarya di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bahkan mereka menjadi orang Kristen yang hidup bersekutu dalam berkat Tuhan dengan karunia-karunia dari Roh Kudus yang dianugerahkan Allah. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus tentang beragam karunia roh yang mereka miliki. Hal pertama adalah rupa-rupa karunia itu diberikan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah kepada tiap-tiap orang. Sehingga tidak ada seorang pun yang boleh memegahkan diri karena semua karunia adalah semata-mata anugerah Allah. Hal kedua adalah semua karunia roh yang dianugerahkan bertujuan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk melayani sesama dan untuk mengalami bersama kuasa Allah di dalam pekerjaan Tuhan. Karunia-karunia roh yang mereka miliki bukanlah untuk bersaing satu dengan yang lain yang dapat memecah belah jemaat, tetapi untuk saling membangun, melengkapi, dan mempersatukan dalam menggenapi kehendak dan rencana Allah. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dituliskan Paulus dalam bagian firman Tuhan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua sebagai gereja Tuhan. Baik kita adalah hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis atau anggota gereja yang melayani pekerjaan Tuhan di gereja, supaya kita bersatu di dalam rupa-rupa karunia Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan. Kiranya kita selalu bersyukur dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dan mengembangkannya dengan baik untuk pelayanan bagi kepentingan bersama, bagi seluruh jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan memberkati. Saat yang indah ini kita kumpul bersama, kasih Tuhan naungi kita, Roh Allah